Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang yang mengalami meriang karena badan capek. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Seperti biasanya, baiklah kita urut dengan 3 posisi, yaitu pijat urut posisi tengkurap, pijat urut posisi telentang, dan pijat urut dengan posisi duduk. Langkah pertama, pada posisi tengkurap, kaki kiri kita olesi dengan minyak dan kita urut dari posisi bawah sampai ke atas sehingga terjadi pelemasan otot. Setelah itu, dalam posisi kaki terlipat ke atas 90 derajat ya, kita lakukan lagi pengurutan secara maksimal sehingga di samping terjadi pelemasan otot, nanti akan bisa mengusir asam laktat yang terdapat di dalam organ kaki ya. Perlu diketahui bahwa asam laktat ini adalah yang keladi pembuat rasa kecapean ya, dan biasanya badan bisa meriang. Pada telapak kaki kita beri pijat refleksi ya, dengan cara menekan-nekan pada posisi tertentu pada telapak kaki sehingga bisa menstimulir ya semua organ yang ada di dalam tubuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kita lipat dalam posisi terlipat seperti ini. Nah, kita beri treatment seperti ini agar terjadi pelemasan, serta tak lupa pantat kita pijat-pijat ya, untuk memberikan sentuhan atau sensasi lega ya. Dan setelah kaki kiri, kita lanjut dengan kaki yang sebelah kanan, masih dalam posisi tengkurap ya. Kita oles dengan minyak, dan saya menggunakan minyak zaitun karena minyak zaitun ini sangat baik bagi kulit kita, dan di samping itu memberikan nutrisi dan memperlicin permukaan sehingga tidak menimbulkan memar. Caranya sama seperti ya pada kaki kiri, kita urut secara intensif ya. Kita perhatikan intensitas atau tekanan pemijatan itu bersifat dikonfirmasi ya. Ada orang yang kuat dengan pemijatan yang berat, kuat, dan demikian juga ada yang tidak tahan dengan pemijatan yang berat, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan terukur. Kaki kita urut secara intensif berulang-ulang, posisi dari bawah menuju ke atas ke pangkal kaki ya, pangkal paha.
Ini akan memberikan sentuhan yang nyaman, rileks, dan kaki terasa lemas ya. Sehingga selanjutnya untuk aktivitas dapat fresh kembali. Kemudian kita lipat posisi 90 derajat dan kita lakukan pemijatan sama seperti yang pada kaki sendiri. Caranya seperti ini hingga didapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan, yaitu terjadi pelemasan otot, terjadi refleksi simpul saraf, dan pembuangan asam laktat ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, asam laktat ini adalah biang keladi pembuat kelelahan dan akhirnya tubuh bisa meriang ya. Bisa sampai demam. Kaki kita refleksi dengan harapan semua organ yang ada dalam tubuh ini dapat terjangkau, dapat terstimulir sehingga organ yang ada di seluruh tubuh itu dapat bekerja normal kembali. Setelah kaki sebelah kanan selesai, kita lanjutkan dengan pemijatan kedua kaki. Jadi masih dalam posisi tengkurap, kedua kaki kita urut secara bersama-sama, kita pijat-pijat dengan tujuan yang sama seperti tadi, gunanya lebih mengintensifkan pemijatan. Jangan ada bagian-bagian yang terlewatkan ya, sehingga semuanya dapat diurut secara merata maksimal. Karena ini bertujuan juga untuk mengeluarkan asam laktat, jadi pengurutannya harus semaksimal mungkin ya. Kedua kaki kita urut seperti itu, kemudian kita lipat bersama-sama. Caranya juga yang seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke atas untuk bagian bokong atau pantat ya. Kita pijat-pijat seperti itu. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang kuat ya, bisa menggunakan siku Anda dalam posisi terlipat 90 derajat agar lebih intensif ya dalam pemijatan. Pantat sebelah kiri dan sebelah kanan ya secara merata ya, kita beri penekanan semacam itu, pemijatan semacam itu, dan tetap dalam posisi terukur ya, karena di dalam pantat atau bokong itu juga terdapat banyak saraf dan terdapat organ vital ya. Kemudian kita lanjut ke bagian pinggang ya. Setelah bokong tadi, setelah pantat, kita lanjut ke bagian pinggang. Kita pijat secara seksama ya. Kita urut berulang-ulang sambil kita refleksi ya, kami
Nah, di daerah situ terdapat tulang belakang, ya, sekitar pinggang sampai ke punggung, dimana di dalam tulang belakang itu terdapat simpul saraf yang banyak ya, sehingga tujuannya juga menstimulir saraf agar bekerja secara maksimal. Kita oles minyak dengan merata dan kita pijat-pijat bagian dari pinggang sampai ke punggung ya, dengan sedikit penekanan ya, hingga dihasilkan pemijatan yang optimal. Jadi di situ juga bertujuan untuk stimulir saraf dan membuang asam laktat ya, serta memberikan efek pelemasan pada organ tubuh mulai dari pinggang dan sampai pada punggung, di sekitar leher, dan biasanya pada tulang-tulang di sekitar leher itu, daerah punggung itu terasa kaku dan kemeng-kemeng gitu ya, itu bisa hilang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, ini adalah cara untuk menstimulir tulang belakang yang di dalamnya terdapat saraf. Untuk punggung sekitar leher kita pijat-pijat dengan seperti itu caranya, secara berulang-ulang. Yang perlu diingat dan diperhatikan yaitu intensitas pemijatan masing-masing orang tidak sama dan harus dikonfirmasi ya. Jadi agar dia mendapatkan pijatan yang ideal, tidak sakit, namun demikian juga tidak merasa kurang keras. Kalau dirasa kurang keras seperti ini, kita bisa menggunakan siku kita. Siku kita lipat 90 derajat dan kita tekan pada sekitar, utamanya itu daerah bahu ya, daerah pinggang sampai ke daerah punggung seperti itu, dan tangan kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat agar terjadi pelemasan ya. Kemudian di sekitar pangkal tangan itu ya, kita beri pijatan lembut ya, itu akan merasakan sensasi yang enak ya dan rileks. Kemudian kita treatment seperti ini, baik itu ke kiri maupun ke kanan secara bergantian. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, kita ulang dari atas, utamanya pada daerah sekitar bahu atau pundak, di sekitar leher itu, sehingga benar-benar diperoleh pemijatan yang maksimal ya. Utamanya di daerah pundak yang kita sering merasakan keju, kemeng, capek-capek, pegel, itu dengan cara seperti ini bisa hilang, dan selanjutnya besoknya bisa fresh gitu. Dan tak lupa dalam posisi pada sekitar leher ya, bagian belakang tangkuk leher itu kita pijat-pijat lembut
Dan perlu diperhatikan, ini harus terukur karena di situ terdapat saraf yang vital ya. Nah, kita pijat-pijat dalam posisi kiri, kanan, dan pada posisi lurus, kepala lurusnya. Nah, seperti ini. Rambut kita tarik-tarik. Nah, telinga kita tarik, kita jewer untuk memberikan sensasi, apalagi ini berguna bagi yang penderita vertigo ya. Jadi dengan menarik telinga kedua telinga itu, maka vertigo itu bisa hilang. Silakan dicoba. Apabila Anda mengalami vertigo, maka kedua telinga Anda coba ditarik secara bersamaan. Dan setelah sampai pada kepala, kita lanjut dengan tangan ya, baik itu tangan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita urut caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, secara merata. Itu akan memberikan efek yang rileks, enak. Tangan-tangan yang kemeng-kemeng, sakit, keju akan sembuh. Jadi dari pangkal tangan sampai ke telapak tangan ya, kita urut seperti itu. Dan nanti jangan lupa pada telapak tangan itu kita beri pijatan refleksi ya, gunanya untuk menstimulir saraf. Stimulir saraf karena di telapak tangan itu juga terdapat alur-alur simbol saraf ya. Jadi kita bisa menstimulir, bisa mengendalikannya dari kedua telapak tangan ini. Dua telapak tangan ya, caranya seperti ini. Baik telapak tangan dan di atas telapak tangan ya. Untuk lipatan tangan ya, di antara jari itu juga harus kita pijat-pijat ya, untuk memberikan sentuhan refleksi. Nah, seperti itu biasanya akan terasa ada sensasi piar-piar gitu ya, seperti kesetrum. Itu tandanya bahwa kita sudah bisa melakukan refleksi saraf ya. Bisa dirasakan sampai ke dada, punggung, dan pada organ tubuh ya. Caranya seperti itu. Dan masing-masing jari kita pelirit gitu ya, kita pelirit sehingga didapatkan hasil pemijatan atau pijat urut yang maksimal. Kemudian setelah itu kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat, dan pada yaitu tulang belakang ya, entong-entong itu kita beri relaksasi gitu ya. Dilanjut dengan tangan sebelah satunya, sebelah kiri ya, dengan perlakuan yang sama. Kita urut pada telapak tangan. Apabila minyak kurang, bisa kita tambahkan ya, untuk menghindari memar pada sekitar lengan, pada sekitar tangan ya. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat diagram refleksi untuk tangan ya. Bagian-bagian mana yang perlu dipijat itu nanti Anda bisa melihat. Jadi bahwa
pemijatan refleksi terhadap tangan ini bisa berpengaruh pada banyak organ di dalam tubuh kita ya, sehingga sangat perlu ya dilakukan pemijatan seperti ini. Selanjutnya setelah selesai ya pada posisi tangan ini, kita lanjut dalam posisi telentang ya. Jadi ini adalah terapi pijat urut posisi telentang. Kita awali dengan kaki sebelah kanan. Kita urut ya, sama dari bawah menuju ke atas ya. Nah, kita perlakukan seperti itu. Ini untuk merelaksasi keluhan-keluhan yang ada di sekitar pinggang ya. Jadi Anda sakit pinggang dipijat seperti itu nanti bisa sembuh. Kemudian setelah itu kita angkat ke atas. Kemudian kita ulangi lagi ya. Kita urut terus ya, dengan terukur, dengan harapan mendapatkan pelemasan otot, refleksi saraf ya. Nah, kemudian setelah itu kita lipat ke atas ya, ke atas, dimana nanti bisa mempengaruhi atau menstimulir bagian belakangnya punggung ya. Nah, seperti ini kita adakan pelemasan seperti senam ya. Nah, seperti ini. Setelah kaki kanan selesai, maka kita lanjut kaki yang sebelah kiri. Caranya sama, kita urut dari bawah menuju ke atas sampai pangkal paha ya. Dan jangan lupa untuk sendi ya, persendian itu bisa, khususnya lutut itu kita stimulir agar dapat menstimulir kerja cairan sinovial ya. Jadi di dalam sendi lutut itu ada cairan yang namanya cairan sinovial, itu kita motivasi agar cairan itu dapat berproduksi secara normal ya. Caranya seperti itu, sehingga lutut tidak terasa sakit ya, karena akibat kekurangan cairan sendi atau cairan sinovial namanya ya. Sama seperti pada posisi yang sebelah kanan, sebelah kaki sebelah kiri juga kita angkat, kita lipat ke atas ya. Kita senamkan gitu ya, kita beri pelemasan, apalagi khususnya yang tidak pernah olah nam ya. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri sudah selesai, kedua kaki sekarang. Kedua kaki kita urut secara bersamaan sambil kita tekan-tekan, khususnya di daerah pangkal paha. Kita tekan-tekan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah dirasa cukup, kita angkat kedua kaki ya, kita lipat ke atas. Ini gunanya untuk pelemasan tulang pinggul ya,
sampai ke tulang belakang sana ya, harus terarah dan harus berhati-hati. Yang jadi perhatian untuk penderita keropos tulang ya atau pengapuran, itu tidak dianjurkan untuk terlalu ekstrim dalam hal melipat-lipat ya. Nah, setelah kaki sampai pinggul selesai, kita lanjut ke bagian perut. Bagian perut sebaiknya kita konfirmasi ya, apakah ada keluhan di seputar perut. Kalau tidak ada keluhan, itu lebih baik kita jangan terlalu eksploiter perut ya. Hanya kita adakan perangsangan saja. Kita menstimulir secara perut ya kan? Dan apabila terdapat rasa yang mungkin sembelit, mual dan sebagainya, bisa dilakukan dengan seperti ini. Mungkin perut kembung, susah buang angin, itu dengan cara seperti ini bisa sembuh ya. Cara seperti ini bisa juga digunakan untuk program diet ya, agar perut tidak terlalu melar ya. Caranya seperti ini. Yang perlu diperhatikan harus terarah dan terukur ya. Jangan sembarangan dengan memegang atau memijat area ini, area perut ini. Karena di dalam perut ini terdapat organ-organ yang vital ya, organ pencernaan ya, termasuk terdapat ginjal, terdapat di liver, hati, tersimpan rapi di daerah situ ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Dan kemudian setelah perut selesai, kita lanjutkan untuk bagian bahu ya, bagian lengan, pangkal lengan. Kita mengambil posisi dari atas ya. Kemudian kita pijat dan kita tekan-tekan seperti ini untuk memberikan efek relaksasi, di mana daerah-daerah sekitar pangkal lengan itu terasa kemeng, itu bisa sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita pijat, kita beri sentuhan di sekitar pangkal lengan. Ini akan memberikan dampak relaksasi yang besar sekali ya. Nah, inilah model atau cara terapi pijat urut ya, yang tentu saja sangat berbeda dengan pijat biasa. Kalau terapi pijat urut itu harus diurut seluruh badan memakai minyak. Kemudian setelah itu menginjak ke kepala, mungkin kepala pening ya, kepala bisa kita refleksi dari sini sehingga merasakan sensasi relaksasi yang luar biasa ya untuk kepala pening-pening. Dan di bagian belakang telinga kita tarik-tarik atau kita jewer dalam posisi terlentang ini ya, kita urut bagian belakang atau
leher, bagian belakang samping leher dan belakang leher dengan cara seperti ini. Harus berhati-hati ya, karena di situ banyak simpul saraf, jadi tidak disarankan terlalu keras untuk memijatnya. Nanti bisa di samping memar, nanti bisa mengakibatkan kerusakan simpul saraf ya. Jadi terukur saja, pelan-pelan, sambil rambut kita tarik-tarik ya, untuk memberikan efek atau menstimulir saraf ya. Dari belakang itu pundak, punggung ya. Kita ulangi lagi, kita pijat, dan kalau perlu kita angkat kepala sehingga belakang punggung bisa dipijat secara efektif. Ini akan memberikan sensasi yang enak, rileks. Dan biasanya perlakuan seperti ini si pasien bisa sampai terlelap tidur ya, karena merasakan enak, rileks. Setelah itu kita pijat masih dalam posisi telentang ya, tangan sebelah kiri kita urut semacam itu. Kalau tadi dari belakang, sekarang dari depan, dari arah ketiak itu sampai ke pangkal tangan dan bahkan pada telapak tangan ya. Dan nanti telapak tangan tetap kita refleksi dengan cara yang sama ya, telapak tangan kita refleksi, dan di sela-sela tangan itu, di sela-sela jari itu kita pijat-pijat dan pijat lembut sehingga mendapatkan relaksasi ya. Setelah itu ya, kita lipat ke depan. Kita lipat ke depan, kita pijat pangkal tangannya ya. Ini akan menghasilkan sensasi yang luar biasa. Setelah itu kita ulang lagi juga pada posisi tangan sebelah kanan dengan cara yang sama ya. Mungkin Anda bisa mencoba pada pasangan Anda, dan hal ini merupakan bentuk perhatian pada pasangan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan perhatian khusus dari pasangan Anda. Dan apabila Anda membutuhkan ya pelayanan kami, silakan datang ke rumah dengan terlebih dahulu menghubungi kami melalui WhatsApp dengan nomor 081 2357 4304. Setelah itu kita angkat ya tubuhnya. Tubuh kita angkat untuk memberikan relaksasi. Ini akan mendapatkan sensasi tersendiri ya. Ini mungkin jarang ya. Dan setelah dalam posisi itu, kemudian tetap dalam posisi telentang, kita pijat miring ke kanan dan miring ke kiri ya. Nah, caranya seperti ini. Khusus untuk pangkal lengan ya, kita ulangi, kita yakinkan bahwa nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus ke bawah daerah tulang panggul
sampai ke kaki, paha. Kemudian kita lipat dan kita tekan-tekan seperti yang Anda saksikan pada video ini. Demikian juga ke miring sebaliknya ya, ganti miring kiri, miring kanan, gantian. Ini akan mendapatkan hasil sensasi yang luar biasa ya. Perhatikan bahwa kalau minyak itu saya menggunakan minyak zaitun ya, karena minyak zaitun itu pertama bisa untuk memperlicin permukaan kulit, yang kedua itu cukup mengandung nutrisi yang sangat diperlukan oleh kulit, dan yang ketiga tentu saja mudah didapatkan. Bagi Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat ya, silakan tulis pada kolom komentar. Kami secara terbuka akan membaca dan membalas semua komen Anda, dengan catatan harus sesuai dengan standar pedoman komunitas YouTube ya. Karena kalau tidak demikian nanti komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Dan setelah pada posisi terlentang, kita lanjut dengan posisi duduk ya. Caranya seperti ini. Ada posisi duduk ya, kita adakan pelemasan ya. Boleh ya, dikatakan ini pengulangan ya, agar lebih intensif dalam pemijatan, hasilnya lebih maksimal, sehingga nanti diharapkan semua keluhan, bukan hanya sekedar capek-capek, tapi mungkin ada penyakit yang lain bisa sembuh. Nah, demikian hasil pemijatan ini, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.